Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita akan belajar soal latihan tentang hukum ohm dan rangkaian listrik. Jadi kita akan belajar soal latihan tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Baik, sebelum kita mempelajari latihan soal, ya, alangkah baiknya kita menengok sejenak review materi sebelumnya. Untuk yang pertama, ya, yaitu tentang jenis rangkaian hambatan listrik, ya. Jadi hambatan listrik itu bisa dirangkai secara seri maupun secara paralel, ya. Kalau seri itu rangkaian yang tidak ada percabangan, ya, jadi lurus-lurus saja. Kalau paralel di sini ada percabangan, ada cabang-cabang, sehingga disebut rangkaian paralel. Atau misalkan rangkaian listrik bisa juga dirangkai secara kombinasi, ya, antara seri dan paralel, atau sering kita kenal dengan istilah rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Berikutnya yaitu tentang hukum ohm. Hukum ohm ini hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara I atau kuat arus, V tegangan, dan R hambatan, ya, pada rangkaian tertutup. Jadi ini adalah rumus hukum ohm. I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Dan yang ketiga ini adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama, ya, lebih tepatnya. Hukum Kirchhoff pertama ini berbunyi total kuat arus yang masuk sama dengan total kuat arus yang keluar. Berarti hukum Kirchhoff ini hanya terjadi pada rangkaian paralel. Jadi seperti itu. Baik, untuk bahan ajarnya masih tetap sama, ya. Silahkan dipelajari buku elektronik IPA dan handoutnya, ya. Jangan lupa, ketika kalian mengandalkan video saja, itu saya yakin kalian banyak nggak pahamnya. Maka saya mewajibkan kalian untuk membuka sumber belajar yang lain, seperti itu. Baik, untuk soal yang pertama, ya, yaitu perhatikan rangkaian listrik berikut ini, ya. Coba diperhatikan rangkaian listrik yang ada di sebelah kiri. Ini adalah rangkaian seri paralel, ya, dimana rangkaian yang seri itu yang R1 ini, kemudian paralel itu yang R2 dan R3. Pertanyaannya, berapakah kuat arus totalnya, ya, I totalnya. Solusinya bagaimana? Langkah pertama, silahkan dilihat rangkaian yang paralel, ya. Jadi yang rangkaian ini, nah, ini adalah rangkaian yang paralel terlebih dahulu. Jadi ini dihitung, berarti 1/R paralel itu sama dengan 1/6 ditambah 1/2, ya. 1/6 tambah 1/2, silakan dihitung dengan cara disamakan penyebutnya. 6 dan 2 KPK-nya adalah 6, sehingga yang 6 karena ini sama berarti tetap 1, ya. Yang 2 ini dirubah jadi 6. 2 dikali berapa sama dengan 6, ya. 2 dikali 3 berarti yang atas kalikan 3. 3 kali 1 3, sehingga 3/6. Ketika penyebutnya ini sama, maka yang atas tinggal dijumlah, 1 tambah 3 nilainya 4. Terus kemudian ini kan 1/R paralel, maka R paralelnya itu sama dengan dibalik, yang 6 taruh atas, yang 4 taruh bawah, tuker, ya. Jadi 6/4 kalau dihitung dibagi jadi 1,5 ohm. Ini yang paralel. Baru kemudian hasil paralelnya ini diseri dengan
R1 sini ya. Jadi di sini sudah didapatkan hasil 1,5. Ini adalah hambatan pengganti, kemudian di seri ya. Ini 1,5 di paralel di seri dengan R1 ya. Jadi 1,5, yang ini 1,5. Oke. Kemudian di seri cara menghitungnya berarti R paralel tambah R1. R paralelnya itu ini hasilnya ya 1,5, R1 nya 1,5. Tinggal dijumlah biasa sehingga didapatkan hasil 3 ohm. Terus kemudian untuk mencari kuat arus, kan tujuan akhirnya kita kan mau mencari kuat arus ya. Kuat arus total berarti kita pakai hukum ohm. Berarti I sama dengan V dibagi R. V totalnya itu 12 didapat dari sini. R totalnya itu ini ya. Ini masukkan sini, yang 12 masukkan sana. Sehingga 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi kuat arus totalnya adalah 4 ampere. Jadi seperti itu. Oke, kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup. Untuk soal yang berikutnya ya, yaitu soal seri paralel juga, tapi bentuknya sedikit berbeda ya. Oke, di sini ada rangkaian seri juga paralel juga. Pertanyaannya agak banyak. Tentukan hambatan total, kuat arus total sama kuat arus yang lewat R2. Coba diperhatikan, untuk mencari hambatan total masih tetap sama caranya ya, yaitu di paralel dulu, kemudian di seri. Paralel itu yang mana? Yang di paralel dulu ya, paralel itu yang ini. Nah, ini rangkaian paralel, silakan di paralel terlebih dahulu kalau model bentuknya soal seperti ini ya. Jadi 1/R2 ditambah 1/R3. R2 nya itu 4 berarti 1/4, R3 nya 12 berarti 1/12. Setelah itu kalian samakan penyebutnya, jadi 4 sama 4 kali berapa sama dengan 12, itu 4 kali 3, karena yang bawah kali 3 yang atas juga kali 3 ya. 3 kali 1 3. Yang ini karena sama 12 ya tetap jadi 1/12. Sehingga kita jumlahkan 3/12 tambah 1/12. Karena penyebutnya sudah sama, yang atas tinggal ditambah 3 tambah 1 4. Sehingga 1/R paralel itu nilainya 4/12. Jadi seperti itu. Karena kita mau mencari R paralel, maka kita balik ya, 12-nya di atas, 4-nya di bawah. Berarti 12/4 sama dengan 3. Ini adalah hasil rangkaian paralelnya. Setelah kita ketemu hambatan paralelnya ya, rangkaian paralelnya, kita hitung dengan R1 ya, yang membentuk rangkaian seri ya. R paralelnya ini ketemu 3, sedangkan yang sini R1 nya itu 3 ohm. Berarti R total itu sama dengan R seri ya. R seri sama dengan R paralel tambah R1. R paralelnya tadi 3, R1 nya 3, sehingga 3 tambah 3 6. Ini kalau dirangkai secara seri. Kalau ini paralel. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk mencari hambatan totalnya ya. Hambatan totalnya seperti itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lanjut saja. Yang berikutnya disuruh mencari kuat arus total ya. Kalau kita mencari kuat arus berarti ada kaitannya sama hukum ohm. Ya, hukum ohm itu kan rumusnya kan I sama dengan V bagi R. Karena yang dicari ini adalah arus total, maka I nya ya I total.
Karena I total, maka V-nya V total dan R-nya R total juga. V-nya tegangannya totalnya itu adalah 12 dan R-nya itu adalah hasil dari yang A. Berapa hasilnya tadi? 6. Maka di sini harus tertulis 6. 12 per 6 berarti 2 ampere. Ini I totalnya, ya. I total itu maksudnya kuat arus yang melalui jalur utama. Jadi di sini I-nya ini nilainya 2 ampere. Ya. Ini I totalnya itu nilainya 2 ampere. Berarti I yang melewati R1 ini 2 ampere. Terus kemudian di sini ada percabangan, ya. Ada yang lewat R2, ada yang lewat R3. Lah yang C ini kamu disuruh mencari kuat arus yang lewat R2, ya. Yang lewat atas ini kamu disuruh menghitung kuat arus yang lewat atas berapa. Nah, karena di sini kan ada percabangan. Kamu masih ingat kemarin bahwasanya rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus, sehingga arusnya itu terbagi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Maka cara mengerjakannya adalah kita pakai perbandingan, ya. I R2 sama dengan R3 per R2 tambah R3, ya. Kalau kita mau mencari I yang lewat R2, maka pembandingnya yang sini harus R3. Kenapa? Jadi gini, kita kembali lagi ke konsep hukum Ohm, ya. Jadi hukum Ohm itu kan I berbanding lurus sama V, ya. I berbanding terbalik sama apa? R. Jadi kalau kita memperbesar R-nya, maka I-nya kecil. Kalau R-nya kecil, maka I-nya besar, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari I yang di R2, maka kita harus pakai R3-nya ini, taruh di atas ini, ya. Terus pernya per total, ya. Jadi rangkaian paralel yang atas dan bawah dijumlahkan, jadi sebagai pembandingnya. Kenapa kita harus mencari R totalnya? Karena di sini kita yang diketahui ini adalah I total. Jadi kalau di matematika itu ada yang namanya perbandingan senilai, ya. Itu kita memakai konsep itu, ya. Ingat, kalau kita mau mencari I yang lewat di R2, maka yang di atas di sini harus lawannya. Lawannya R2 berapa? R3. Berarti kita pakai R3 taruh atas. Per total dari hambatan yang di atas ditambah dengan hambatan yang ada di bawahnya. Terus dikalikan I total. Seperti itu, ya. Itu konsep harus kalian pegang kalau menjumpai soal seperti ini. Baik, R3-nya itu kan nilainya 12. R2-nya 4. Ya, yang atas 12, yang bawah 4 tambah 12 16. Berarti 12 per 16 kali 2. Yes. Kemudian 12 kita kalikan dengan 2, berarti 12 kali 2 24. Ya, 16-nya tetap. Kan perkalian pecahan dengan bilangan bulat kan seperti itu. Yang atas dengan atas, karena 2 ini penyebutnya adalah 1, maka kita abaikan saja, ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu sama, ya. Cuma di sini disisipkan sebuah hambatan lagi, sehingga total hambatannya ada 4 yang dirangkai secara seri paralel, ya, campuran. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Pertanyaannya, hambatan totalnya berapa, kuat arus totalnya berapa, sama kuat arus yang lewat R1, ya. Oke, kita jawab untuk hambatan totalnya, ya. Yang pertama kita harus cari rangkaian serinya dulu, ya. Jadi rangkaian seri yang pertama, ya, yang saya kasih warna kuning ini, itu nilainya berapa, ya. Kalau bentuknya kayak gini berarti kita harus menghitungnya secara seri dulu, ya, bukan paralel dulu.
Karena ini yang seri ini R2 nya itu 30 dan R3 nya 40, langsung saja 20 tambah 40 sama dengan 60 ohm. Ini rangkaian seri yang pertama. Terus kemudian hasil serinya ini kita paralel ya. Ya, yang paralel ini saya kasih wilayah warnanya biru ya. Oke. Yang paralel ini dihitung berdasarkan hasil rangkaian seri yang pertama yaitu 60 dan juga R4 yang nilainya 40, sehingga 60 sama 30 ya. Jadi seperparalel sama dengan 1 per R seri tambah 1 per R4. Serinya tadi 60 berarti 1 per 60 dan R4 nilainya 30 yaitu 1 per 30. Kemudian disamakan penyebutnya 60 ini tetap ya. Kenapa 60? Karena KPK dari 60 dan 30 adalah 60 ya. Yang 30 dirubah jadi 60. Caranya 30 dikali berapa sama dengan 60 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2 ya, berarti 2 kali 1 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, langsung saja dijumlahkan yang atas 1 tambah 2 sama dengan 3, sehingga hasilnya jadi 3 per 60. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai 1 per R paralelnya itu sama dengan 3 per 60, maka kita balik karena kita mau mencari R paralel. Berarti 60 per 3. 60 per 3 nilainya 20 ya. Jadi seperti itu. Apakah sudah sampai di sini? Belum. Ini kan masih sini. Lah R1 nya kan belum dihitung ya. Berarti hasil paralelnya ini kemudian dihitung dengan yang R1. Karena paralel ini sama R1 ini membentuk rangkaian seri, maka kita hitung secara seri lagi ya. Itu seri yang kedua. Apa itu? Yaitu R1 ditambah R hasil paralelnya tadi, R paralel. R1 nya 30, paralelnya 20, sehingga 30 tambah 20 hasilnya 50 ohm. Ini mencari hambatan total ya. Jadi kalau kalian mau mencari hambatan totalnya, silakan dicari dari bagian yang paling belakang dulu ya, yang agak rumit dulu, yaitu yang bagian paralel. Oh, yang bagian paralel ternyata ada rangkaian serinya, berarti yang seri didahulukan. Jadi seperti itu. Oke, silakan ditanyakan kalau masih bingung ya. Kalau enggak, kita lanjut untuk yang B. Setelah mencari hambatan total, kalian disuruh mencari kuat arus total ya. Kuat arus totalnya itu kita pakai hukum Ohm. I total sama dengan V total per R total. Sehingga didapatkan V totalnya itu 10 ya. Ini di baterainya sini ini 10 sama R totalnya itu hasil yang tadi yang A itu berapa? 50. Berarti 10 per 50 kalau dihitung jadi 0,2 ampere ya. Jadi seperti itu. Berikutnya yang D, kuat arus yang melewati R1 ya. R1 itu mana sih R1? Kalau kamu perhatikan yang namanya R1 itu kan ini. Nah, karena R1 berada di jalur utama ya. Jalur utama itu apa? Itu jalur tempat sumber tegangan itu berada. Itu ada di jalur utama, berarti ini adalah di I total. Jadi I yang lewat R1 itu adalah I total, sehingga I R1 sama dengan I total. Berapa I totalnya? 0,2. Ya sudah, ini ketemu dah 0,2. Nggak usah dihitung pakai contoh soal yang seperti nomor 2 ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.
Ini sedikit agak rumit, silahkan dilihat dengan seksama, dengan betul. Kalau kalian masih tetap bingung, silahkan ditanyakan. Saya akan selalu siap untuk menjawab pertanyaanmu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah seperti biasa ya, saya kasih tugas. Nah, ini tugasnya ada dua ya, cuma ada dua. Yang pertama, hitunglah kuot arus listrik yang melalui R2 pada rangkaian berikut. Kamu disuruh mencari I yang lewat R2. IR2 itu berarti yang ini ya, yang lewat atas IR2. Berarti ini nggak ujuk-ujuk ya, berarti langkah-langkahnya kamu disuruh mencari apa dulu? R total. Setelah ketemu R total, kamu disuruh mencari I total. Setelah ketemu I total, baru mencari IR2. Berarti ini seperti contoh nomor 2 ya. Jadi soal nomor 1 ini seperti contoh soal yang nomor 2 tadi. Silakan dibuka kembali. Terus yang nomor 2 itu kamu disuruh mencari besar R2 ya. Nilai R2 berapa? Loh, kok beda Pak? Ya ini variasi saja ya. Jadi yang nomor 2 itu yang diketahui V sudah diketahui. Terus I juga sudah diketahui 2 ampere. Ya. R1-nya diketahui nilainya 2,6. R2-nya belum diketahui, R3-nya 4 ohm dan R4-nya 3 ohm. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ininya berapa R2-nya? Ya, berarti ini kebalikan dari mencari I. Ya, diwalik. Nah, langkah mengerjakannya bagaimana? Langkah mengerjakannya berarti kalian harus cari R totalnya dulu ya. R totalnya berapa? Setelah ketemu dengan apa? Untuk mencari R total ini kalian harus memakai hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Setelah ketemu R total, baru kemudian kamu uraikan ya, menghitung R total dengan cara R seri R total R paralel ditambah R1 ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghitung yang nomor 2, silakan dicari R totalnya dengan hukum Ohm. Hukum Ohm yang mana? I sama dengan V per R. Kan nanti ketemu R totalnya. Nah, langkah kedua, silakan cari R total dengan cara menjumlahkan ya. R total sama dengan R paralel tambah R1. Nah, R paralelnya nanti ketemu ya. Cari 1 per R paralel ya, 1 per R4 ini ditambah 1 per berapa? R1 tambah R2 tambah R3 ya. Jadi seperti itu, sedikit agak berbeda. Kalau masih bingung juga untuk yang nomor 2, silakan nanti ditanyakan ya di grup atau di Japri juga boleh. Oke ya. Saya kira sudah sangat jelas. Kalau masih ada yang masih bingung, silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Oke, karena ini materinya agak berat, jadi silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau nggak paham, bisa ditanyakan. Baik, saya kira cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.